Oke, hello universe yang ada di manapun kalian berada. Balik lagi bersama aku Zuhal di YouTube Hegemony TV. Dan sekarang kita mau ada mau kedatangan tamu ini di segmen sosial kreatif. Kita kebetulan kedatangan tamu keren sih, gak kalah keren dari bintang tamu sebelumnya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama tamu kita, aku mau kenalin kopi sponsor ini, kopi Widu. Teman-teman yang suka banget ngopi santai bisa beli produk Widu, ada di perempatan Joglo, pokok nama di sana. Mantap. Oke, karena bingung jadi kita langsung aja panggil bintang tamu kita hari ini, Mas ganteng. Wih. Mantap. Ini masa sering ketemu. Bentar, ada iklan dulu. Set, nice. Keprok dulu. Oke, jadi bintang tamu kita sekarang ini masih teman-teman dari Cianjur ya, teman-teman yang yang kreatif, teman-teman yang berjuang yang punya karya, teman-teman yang yang struggle dengan karyanya, dengan ide-idenya gitu kan ya, tidak termakan oleh arus utama pekerjaan. Naon arus utama pekerjaan. Naon tak biasanya ayo nama ya ini dengan ya kerja di perusahaan mitra. Ya oke. Terus tepuk tangan dulu guys. Kenalan dulu tuh. Meskipun memang gak kenal sih ya sebenarnya, cuman teman-teman yang nonton bisa belum kenal. Nggak di sini dulu. Si Gandang guys, udah harum, udah setelah. Perkenalkan, nama saya Noval Fajar Gumelar, salah satu bagian dari After West ya. Sekian lah, umur saya 26 tahun sih. Masih muda dong. Ya. Emang? Nama saya Rifki. Rifki. Lah? Iya. Oh iya benar. Samurannya. Indo nya ngobrolnya Indo bebas sih. Indonesia lah. Indonesia. Campur lahnya di harga kagok. Nah, benar. After West. Namun sih After West teh? Maksudnya apa sih After West teh? Gitu, coba ceritain dulu. Di sini ada yang tahu naon, entah komunitas atau grup band atau naon After West teh gitu. After West teh dari nama ya? Dari nama. Kenapa memilih nama After West itu adalah setelah limbah ya. Setelah limbah. Okay. Kami berjalan sampai sekarang itu mengolah ya secara tidak langsung mengolah limbah plastik yang signifikan. Yang signifikannya mengolah limbah plastik, terutama tutup botol. Sementara tutup botol, jadi kami bergerak untuk membuat sebuah produk fungsional dari limbah tutup botol. Yang secara garis besarnya seperti itu. Produknya yang udah dibikin sekarang, contoh produk? Kalau produk ada gitar. Nih, gitarnya teman-teman ya. Ada gitar, ada coaster. Ya, cuman kami sebagai brand punya strategi tersendiri lah. Jadi ya ini buka-bukaan aja ya. Oke, pertama kali nih ya saya pertama kali dibuka-buka. Pertama kali buka-bukaan. Terlalu pertama kali dibuka, strategi yang kami bikin adalah kami ingin membuat sebuah produk yang kemungkinan menjadi sampahnya itu sangat kecil atau sangat minim. Keluarlah ide membuat gitar sebenarnya. Ya, sebenarnya untuk next nanti produk yang akan kami bikin, kami ingin menguasai home decor, entah itu
kursi, meja, buku, rak sepatu, semua pengen kami ganti oleh limbah dari tutup botol. Mantap, keren. Furnitur lahnya. Ya, lebih ke furniture lah. Rumah, ya. katanya oke. Berarti tapi sejauh ini baru gitar, Coaster. Ya. yang terdekat, maksudnya yang udah ke plan ya atau udah ada si blueprint-nya atau prototype-nya? Kalau sebenarnya sekarang lagi ngerjain proyek kantin ya. Jadi Proyek kantin, ya, jadi bikin makanan. Bukan. Bukan. Salah. Bikin makanan kantin dari plastik. Bikin kursi dan meja untuk di kantin. Untuk di kantin. Ya, dalam secara desain sih karena saya basicnya desain ya. Secara desain kami emang pengennya mengeluarkan desain sendiri. Jadi walaupun memang itu proyek dari orang lain, tetap kami yang desain sendiri dan ditawarkan kepada konsumen. Oke, keren. Setelah di ACC baru udah mulai produksi. Ya terdekatnya bikin stool sama meja sih sejauh ini. Terus aja. Tapi orang penasaran, soalnya simpel ya pertanyaan. Emang bedanya kursi kantin dengan kursi kantor dan kursi lain nama beda? Sebenarnya kalau dari desain udah jelas ya ergonomis gitu kan. Dulu tuh ada yang namanya di salah satu kafe, mungkin bukan di salah satu ya udah Di Cianjur ya. atau Enggak luar umum ya? secara umum memang ada kursi yang didesain untuk dibikin tidak nyaman. Oh ya. Ya kan? Karena ini sofa terlalu nyaman gitu. Ya. Bayangkan jika semua kursi di kafe nyaman, ya udah gitu non stop Stop di kafe. Makanya kadang ada yang membuat stool gitu. Makanya di kampus saya dulu stool yang dibikin tuh emang dibikin nggak nyaman. Kalau duduk lama tuh udah pasti. Jadi biar Ya yang pertama alasannya mungkin biar nggak ngantuk ya kalau di kampus. Kayaknya biar lulus cepat gitu kan. Nggak nyaman lah, pengen lulus besok. Ayam gitu. Sebenarnya ada fungsinya gitu. Cuman kalau kursi kafe sih mungkin ya pada umumnya stool ya, indoor maupun outdoor ya secara desain pasti beda lah indoor outdoor terutama di bahan material. Nah, keuntungannya plastik ini limbah tutup botol ya apalagi plastik yang kami olah ini sebenarnya semua juga udah tahu bahwa kayaknya ya semua tahu bisa dipakai indoor ataupun outdoor. Karena kan stool yang ada di luar itu ibaratnya kalau yang di kafe-kafe apalagi ada material kayu ya udah pasti kena hujan dan panas udah pasti nggak awet sebenarnya gitu. Terus ditambah besi ada karat, kalau kayu ada rayap gitu. Sebenarnya kalau plastik ya Aman ya? Aman. Orang kan dari sampah plastiknya aja udah hampir ratusan tahun baru terurai. Sekarang kami olah menjadi bahan fungsional mungkin Bisa lebih awet ya daripada bahan apa tadi? Besi dan kayu gitu ya. Dan yang itu sih karena ngomongin material, ada kelemahan nggak sih? Tadi kelebihannya. ya Jadi kelebihannya itu kan awet dan ini daya limbah. betul. Tapi kekurangan tuh sih. Sebenarnya kalau after waste gitu. sejauh ini kalau dari kekurangan after waste ya, kalau dari produk sendiri paling kekurangannya dari coaster karena tekstur material yang udah diolah tuh agak licin ya kalau buat gelas itu, apalagi kan gelasnya kalau dingin ataupun panas tuh ngeluarin air, jadi agak licin. Mungkin kalau dari kafe-kafe di Cianjur nanti suatu saat beli, kalau bisa nanti keluar dari nampannya tuh si coaster sama gelasnya harus dipisah, kan biasanya kan langsung nempel kan gelas dan coaster. Nah mungkin nanti cara pemakaiannya dipisah, coaster dulu simpen baru gelas. Coaster dulu simpan baru gelas. Untuk coaster gitu. Cuma kalau sekarang kita lebih masih mengandalkan gitar ya buat sekarang itu, entah itu promo atau emang nantinya. Tapi emang udah produk masa gitarnya Belum. Sejauh ini belum karena emang by order sih sebenarnya. By order ya, gitu lah ya, by order ya. By order, ya kelemahannya masih di dalam bobot sih. Bobot ya. Berat. Tapi ini ringan ya. Coaster. Ya, coaster mah Coba ringan. kita satu tangan ini nggak bisa. Cobain enggak. Kayaknya nggak bisa. Ini teman-temannya yang kepo sama produknya, ini coaster ya. Ya itu coaster. Budget untuk segini nih, satu gini. Harganya 100.004. 100.004. Bisa. Dijamin. Pesan. Nggak akan rusak. Nggak akan rusak. Tulisannya di garis stum lah, boleh lah.
Bisa dipesan lewat Topet. Topetnya udah ada. Instagram sudah ada dong. Mantap. Kita juga udah ada Topet. Tapi kan misalnya ngomongin bahan plastik gitu ya, bahan plastik biasanya kan menuai dia teh. Ya, betul. Kalau ini gimana? Mungkin hanya sekitar 0, sekian persen lah. Waktu itu saya pernah nyoba kan, Iya, apalagi bikin produk-produk yang emang dihususkan buat di outdoor. Jadinya emang harus testing kan gitu. Nyobain dalam jangka waktu 1 minggu itu. Waktu itu di Jakarta, posisinya Right. saya masih di Jakarta. Nyobain bikin kursi waktu itu, terus di dalam waktu 1 minggu dijemur. Jadi saya cara ngitungnya ngandelin suhu panas di hari itu. Oke. Misalkan 30 Berapa derajat tuh? 30 derajat atau 30 derajat. 33. Kan kalau matahari terus-terusan kena objek, si objeknya nyerap panas kan, apalagi Iya. plastik udah pasti nyerap panas. Pas saya cek pakai apa sih yang namanya buat cek suhunya? Termometer. Termometer. Ya bener ya itu ya. Yang ini kan Kalau salah, bisa ditembakkan. yang bisa ditembak. Itu sebenarnya nggak tahu akuratnya atau enggak suhunya, cuman sejauh ini yang paling panas waktu itu di Jakarta si bahan plastik itu cuma mencapai di 40 derajat. Jadi kemungkinan memuai secara ekstrimnya nggak ada. Karena plastik bisa meleburnya di sekitar 100 derajat tuh stabil gitu. Cuman di panas Indonesia nggak nyampe sampai segitu Ya, panasnya. ya, jadi memuainya masih memuainya tidak paling kayak kaca gitulah sedikit terus menciut lagi. Oke. Masih aman lah sejauh ini, masih aman. Nah, orang penasaran sama ide bisnis awal mulanya. Maksudnya apa sih kepikiran? Maksudnya kan banyak kan lulusan desain grafis gitu ya, lulus Produk saya Pak. apa? Desain produk. Desain produk, kebanyakan desain produk lulus jadi polisi gitu. Mana ada? Enggak. Kalau sedangkan banyak dong ngaracul lah gitu kan, lulusan Nggak desain sesuai. produk nggak sesuai. Ya. Gitu. Mas saya kan lulusan hukum unsur jadi pegawai Grab gitu. Pegawai bank. Ya tidak apa-apa ya, mencari rezeki kan bebas ya. Cuman kan, nah ini maksudnya ini sih yang mahal ya kurang ya gitu. Ide bisnis itu ya. awalnya gimana? Sebenarnya karena latar belakang saya desain produk ya, jadi kayak mengenal desain dan material itu udah. Tapi kan bisa diajarin. ini yang jawabnya soalnya dia tadi. Oh, ya udah. Bisnis Cuma pertanyaan. itu malah. Itu malah. Nah ini ya teman-teman ya, makanya kalau sekolah duduknya di depan. Biar enggak ide bisnisnya teh awal mula gimana sih gitu? Awalnya emang berdua dari pas Karena opal dulu gitu. Opal dulu yang punya ide gitu. Opal dulu yang punya ide. Setelah 1 tahun kerja di sama sihnya Untuk merantau. Jakarta lah ya. itu. Ya, tapi sering kontekan sama Iqbal. Jadi sering karena dia kan dari zaman SMA udah sangat dekat dengan alam ya. Nggak beda jauh sama Tarsan sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau diajak lebih sensitif soal ke situ lebih Aware lah. lebih iya ternyata sejauh ini sangat membantu sih gitu. bukan karena kasihan gitu, kasihan teman saya gitu. Enggak. Udah umur Jadi- segini. Justru saya ajak berkarya bareng. Keren. Ya itu awalnya dari opal sendiri gitu karena sering kontekan. Terus ya jauh juga gitu ya waktu itu kan. Jakarta Bandung ya. Pas Bandung kan yang kurang. Dan akhirnya pas sama-sama pulang ke Cianjur ketemulah gitu ya. Ketemu gitu. Langsung ketemu ke rumah ngobrol. Ternyata nyambung gitu. Dan akhirnya pertama kali dia punya ide dia bikin Gitar. Ini gitar. Oh, jadi awal tuh ide tuh gitar dulu. Yes, tuh. Karena saya dulu di Jakarta tuh udah pengen tidak tercapai. ya secara kasarnya gitu ya. Tidak. Kayak Pengen masuk jadi- ke Jakarta memilih perusahaan yang olah limbah karena emang masih penasaran itu bisa dibikin apa aja sih sebenarnya gitu. Ternyata setelah menjalani di Jakarta gitu, saya list lah bikin gitar, bikin stool, bikin apa lagi waktu itu, coaster dan lain-lain.
Cuman yang baru terasihkan di Jakarta itu cuman kursi. Waktu itu saya ikut lomba kan di Kemenperin. Oh, benar. Ikut lomba Nasional. Oke. Dari sekian ratus, kayaknya 1.000 ada deh mungkin. Sekian ratus saya masuk 7 besar nasional ya, alhamdulillahnya. Sempat nyobain hotel bintang 5 lah, bagaimana cuma pasti bro. Bedana Terutama Oyo. Bos. Gitu lah. Kamu tak bisa dulu sih bedana gitu. Sharing aja bisa teman-teman universe gitu ya. Wah udah nyaman lah, semua nyaman sih. Asli. Semua nyaman, semua teratur, semua disiplin, bersih. Ya enak lah gitu. Jadi berdua di kamar. di mana sih? Enggak, saya masih di Jakarta. Jakarta. Iqbal belum masuk. Di Cianjur. Jadi waktu itu pernah ikut lomba dan menang. Enggak, masuk 7 besar Masuk 7 nasional. besar. Maksudnya dari sekian ratus yang daftar, terus diseleksi jadi 100 orang, dari 100 orang menjadi 7 orang. Dan itu yang menangnya warung biasa, by the way. Nah, yang menangnya dari Bandung tuh mas. Pahat, keren loh. Dia Bukan pahat, besi tempa. besi tempat. Jadi sama bikin produk Kreatif. untuk Kreatif, serius. Jadi dia, maksudnya pas waktu lomba itu masalah sustainability kan. Ternyata sustainability itu tuh banyak sangkut pautnya, bukan hanya di lingkungan, ternyata di sosial sama budaya juga itu harusnya dilindungi buat generasi selanjutnya. Oke. Jadi nggak hanya lingkungan, tapi misalkan kayak oke, di Cianjur ada gambar batik nih gitu, tukang bikin gambar batik gitu kan. Tapi karena berjalannya zaman gitu, itu udah mulai menghilang. Nah, sebenarnya fungsinya sustainability itu harusnya ke sosial juga, dipelihara lah gitu oleh anak-anak muda, regenerasi. Jadi tujuannya sampai nanti cucu kita tuh tahu gitu, batik tuh ada loh gitu di wilayah kita gitu. Jadi kayak mah dia menang tuh karena Banyak itunya ya. Wah, itu banyak sisi, keren Banyak banget sisi apa ya? Ya ada kebudayaannya, ada banyak sosialnya. Tapi si After West menurut orang nggak kalah keren ya. Maksudnya ya ini mau jangka panjang bisa Sudah lah. pasti ya. Mudah-mudahan. Sudah pasti. Itu ide bisnisnya itu. Jadi saya di Jakarta, Iqmal di Bandung, Iqmal di Bandung. Awalnya kamu di saya jalan. Kamu bikin bisnis sih. Itu begitu. di awalnya otak saya sih. Sebenarnya simpel ya, karena nggak kebikin apa yang saya pengen bikin waktu di Jakarta. Tuh, tapi ceritanya di Jakarta tuh ngapain nih? Kerja. Dan maksudnya nggak kecapean tuh karena Karena saya kerja di orang lain kan. Jadi nggak sih. Banyak tuntutan. Oh, iya. ya jadi harus menyelesaikan proyek ini gitu. Ya idealisnya nggak begitu keluar lah. Tapi masih dalam ranah desain sebenarnya, masih dalam ranah nyaman saya lah gitu kerjaannya. Soalnya bikin gambar 3D buat struktural, entah itu cetakan ataupun produknya gitu, itu gambar teknis. Cuman itu karena waktu itu di Jakarta tuh mikir kayak, aduh saya pengen bikin ini tapi nggak tercoba nih karena terpaut biaya kan. Jadi ya udahlah gitu, proyek makin banyak gitu kan, karena emang perusahaannya udah top sih sejauh ini ya. Oke. Udah edan gitu, udah oke. Jadi yaudah saya menyelesaikan tanggung jawab aja gitu di sana. Oke, nggak nyampe setahun sih, cuma 10 bulan keluar. Langsung saya buka buku lama dari bulan Januari itu. Ternyata targetnya bikin gitar waktu itu awal. Ya udahlah, berani bikin gitar. Narang sih Iqmal. Tahun berapa itu? Tahun lalu bulan Desember 2021 baru banget berarti ya. Emang baru banget. Bahkan deklarasi kami terbentuk aja baru disahinnya dari bulan Januari tahun ini ya. Iya, maksudnya dalam bentuk struktural atau segi alur kerja ya gitu, baru Januari. Belum lama, bahkan udah mulai efektif produksi bulan Juni kemarin ya. Udah mulai efektif produksi gitu. ada tempat yang memadai lah sekarang. Dulu kan di rumah gitu. Nah, bicara tempat produksi gitu, berarti apa ya? Workshop ya? Ya betul. Workshop. Kami bilangnya Ada berarti workshop sih. Ada. Di mana nih ceritanya? di Jalan Asnawi nomor 9, Solok Pandan. Solok Pandan. Sebelah Imah Kopi lah. Sebelah Imah Kopi. Nah, itu workshopnya ya. Ya. Operasional dari jam
Dari jam 9 sampai jam 5. Tapi itu open, maksudnya kalau misalnya nih teman-teman Universe pengen ngelihat kegiatan bisa Ikut datang bisa boleh. Oh, bisa boleh. Bahkan nanti suatu saat kami akan bikin sebuah program workshop bareng. tuh. Jadi mungkin ya Itu workshop bareng itu Dicatat. ya workshop bareng tuh kayak kita Open. lebih ke literasi ya. Jadi kayak kita Ah. menjelaskan bahwa produk sampah ini kalian bisa menyontoh gitu bahwa ngolah limbah plastik itu sebenarnya nggak rumit Iya, iya. gitu, dan bisa jadi produk fungsional juga nggak begitu susah gitu. Sebenarnya coaster juga gampang sebenarnya bikinnya. Nah itu yang pengen kami bikin program lah buat ke situ ya, program edukasi gitu. Entah itu nantinya mereka mensupport sampah-sampah yang ada di rumah mereka juga sebenarnya kami menerima. Tapi untuk saat ini Belum. masih dalam bentuk tutup botol. Oke. Karena kan jenis plastik banyak tuh. Kami baru mampu mengolah itu. Iya. Nah coba untuk maksudnya buat biar teman-teman si Universe tahu gitu jenis-jenis sampah plastik itu apa sih kan tadi macam-macam Banyak ya? kalau yang bisa diolah tuh yang setahu saya ada HDPE. Wah, naon nih DPE. Coba terangkan. Panjang. Oh, panjang. Panjang. HDPE, PLA, PET. Oke. Itu yang baru kami olah sekarang sih sebenarnya. Bahasa simpelnya HDPE. apa nih? Iya, tutup Saya botol. cakang naon, tutup botol itu apa berarti? HDPE. HDPE, Ya. tutup botol. HDPE ada kantong kresek, tutup botol juga termasuk. Sebenarnya HDPE itu ada tutup botol, ada kresek. Oke. Ya, ada tandanya sih sebenarnya, ada simbolnya, ada dua. Oh, ada simbolnya di produk tuh suka ada simbolnya ya? Itu simbolnya. Ada PL, DPE, PET. Kalau PET biasanya lebih keras. Contohnya kayak sendok plastik. Oh, iya, Ya. iya. Terus ada PLA. PLA itu biasanya dari bahan 3D mainan, 3D printing. Itu yang lebih susah diurai. Itu yang kami urai, yang Diurai. kami olah. Cuman Oh, tiga itu udah diolah sama karena lebih keras gitu. Oh, oke. Karena lebih Kan ada yang nggak bisa diurai tuh kayak PVC tuh, paralon, itu susah kan, itu plastik kan. Oh, iya. Itu susah. Belum bisa diolah ya? Belum. Mungkin suatu saat bakal ada ya. Gitu. Cuman kalau lihat dari cara kami memproduksi sampahnya mungkin belum masuk sih. Soalnya kita masih sangkut pautnya sama panas kan. Iya, iya. Jadi mungkin PVC kami belum pernah nyoba gitu, kalau Belum kan? Maksudnya belum karena keterbatasan Iya, alat. Keterbatasan alat. Jadi kan nyawa dari pengolahan ininya alat gitu. Karena Ya, kalau betul. nggak ada alat Ya, setuju. kita Jadi, nggak akan bisa mengolah semuanya. hampir semua yang kami bikin, bahkan cetakan pun kami desain sendiri gitu. Jadi nggak bisa beli di orang lain gitu, nggak ada. Jadi desain Keren. sendiri, bikin ke tukang besi sendiri. Ya sejauh ini kalau jenis plastik kami juga harus banyak belajar lagi sih. Sambil diminum dulu waktu. Nah, Ah, ini mah kan dari tadi ngomong, Pak Jin masih kuat mungkin. Minum dulu. Pak, minum dulu, Pak. Kita minum. Dari mana nih? Kopi Widu. Widu kopi. coba Di perapatan naon sih? Joglo. Joglo. Ya pokoknya tempat Bentar. nongkrongnya Bentar, Pentasun Bentar, tempat nongkrong anak muda lah. Oh ya, cerita dikit dong ke Universe, gimana sih proses dari tutup botol bisa sampai jadi poster atau gitar lah gitu, bisa sampai sebuah produk gitu, coba. Iqbal kali ini Singkat ya. aja we, ya seleknya we gitu. kebetulan emang bagian itu Oh, Ya. kirain diam aja di workshop teh, kerja juga. tidur. Kalau nggak ada Iqbal, poster ini nggak akan terlaksana. Tuh, teman-teman, makanya Bentar, bahkan nggak akan Dengan sepelekan orang yang suka nggak diam. ada. Diam. Tantangan ajaib nih dia sebenarnya. sulap, Panjang sih. sulap, ajaib. Mulai dari pencarian plastik lah sebenarnya. Pencarian plastik dulu nih. Sebenarnya si Maksudnya emang Aa suka nyari tiap subuh gitu. gitu Nggak jadi pemulung juga. Nggak dia. jadi center kelas setiap malam. Ya. Jadi menghimpun dulu si plastik Ya, lah nyari gitu dulu ya. plastik gitu, nyari dulu plastik terutama ke pengepul-pengepul yang ada di Cianjur. Jadi selain kita mendukung ialah untuk mengolah lagi plastik gitu kan, kita juga membantu untuk ekonomi si pengepul itu Ya, betul. biar setidaknya kita bisa mengolah kembali kan apa yang sudah tersedia di, apalagi kan
di naon sih ngaranna Ramayana. Ramayana aya kan. PAT. Pengembangan akhir. Pengembangan akhir. Sudah menggunung ya. Sudah menggunung terakhir ke sana juga kan si tumpukannya tuh udah di depan gitu. Dan kita juga emang ada sebagian bawa di situ. Gitu. Jadi setelah kita mengumpulkan plastik di pengepul-pengepul, kita beli dengan harga yang layak gitu ya. Ya sok aja, coba aja jual si botol ke pengepul sabara gitu harganya. Nah kita kasih harga yang layak Lebih, gitu ya. untuk si pengepul itu. Biasanya kan waktu itu pernah nawarin 3.000 per kilo. Per kilo 3.000. Kalau afterwash 2.000. Lebih. Karena sebenarnya nambah bukan nambah kerjaan ya, mungkin nambah Ya emang nambah kerjaan lah, proses. ya nambah kerjaan lagi buat memisahkan pengepul. warna. Jadi kami minta agar si warnanya sudah Sama, bisa. orange biru Oh iya. itu kami beri harga yang layak lah, karena ada level lebih kan buat kesana. Jadi Ini betul mudah-mudahan membantu ya, Ya, gitu. mudah-mudahan membantu juga kan yang pada kerja, terutama yang menggantungkan hidupnya di Ya, betul. tempat sampah gitu. Nah setelah itu Ya setelah terhimpun disulap. Kami beli. Iya dong beli. Kami beli. Sulap aja. Sejauh ini kami material tuh masih beli, masih beli, kita masih gratis. beli. Karena kalau mengandalkan dari sampah pribadi kan Wah, masih sedikit nggak gitu. kejar. Ya, Tapi orang belum pernah lihat sekilo tutup botol itu sih gimana sih? Kalungnya? Sekarang mas segini lah, ada kantong kantong kresek kecil. Kantong kresek pasar ya? Ya, Sekilo ada. sekilo gitu tuh ya. Oh, bisa iya. sekilo eta. Nah setelah kita beli, kita cuci, dicuci, ya itu mah dengan air mengalir. Tapi bikin gatal-gatal tangan nggak? Kalau Bisa jadi kan, karena itu emang dari Nah, tempat sampah. kami safety dong, kasih sarung tangan sarung tangan, karet ya. Iya, iya. sanitizer gitu kan. Sejauh ini safety lah, mungkin. Ya di air mengalir dulu lah. Air mengalir. Setelah mengalir itu dicacah, ada mesin cacah. Itu mesin penghancur ya. Mesin penghancur dihancurin ya. biar pada kecil kan tuh kelihatan kan dari motifnya gitu. Nah ini Jadi- karena cacahan. Karena Ya. ini dari proses cacahan. Pecahan dari tutup botol air mineral. Setelah dicacah juga tetap kita cuci lagi. Cuci lagi. Pakai Oke. sabun biar lebih bersih lagi. Ya prosesnya emang lumayan panjang kan dari situ. Nah, udah dicacah dan udah dibersihin mah ya kita tinggal Jemur. dijemur dulu biar kering. Setelah itu ya bisa digunakan buat nanti kebutuhan si afterwash gitu. Misalkan gitar, si coaster ataupun kursi. apapun, kursi. Berarti ini dipadatinnya tuh dibikin cair dulu. Ya. Iya, itu kan. karena meleleh kan. Ada proses di oven Dilebur. dilebur Dilebur di oven, terus baru aja dicetak kok gitu ya. Ya, Oh enggak, cetakan udah si di ovennya ada plastiknya cetakan. langsung dicetak dalam cetakan. Ya kita bikin cetakan dulu. Bikin cetakan dulu, plastiknya masuk cetakan, oven bareng. Oven bareng. Iya, di oven bareng. Dipanasin bareng. Gitu. Ya setelah di oven dan sudah terbentuk ya masih banyak proses sih, ada yang dipotong gitu, ada yang langsung di Finishing, finishing amplas. langsung dihamplas biar kelihatan agak namanya herang. Ya lebih proper lah jual gitu. Biar enak dipakai. Sebenarnya kalau setelah melalui peleburan ya, apalagi udah dingin gitu kan, ngeluarin dari cetakan sebenarnya nggak beda jauh sama kayu. Proses kesananya Ya. gitu, ada finishing, ada amplas gitu. Ya, Cuman sama. bedanya adalah plastik ini nggak pakai bahan kimia lagi. Kayak kalau ada kayu kan ada filter atau varnish kan. Ya. Kalau plastik nggak ada, Ya, ya. karena udah ada kandungan minyak bumi. sering dianggap bahan vernis. Vernis, Oh ya, padahal erang gitu, nah di amplas yang gitu. saya bawa kita tuh dari vernis ya Nggak ada coba vernish. pegang gitu. Jadi kita emang benar-benar pure dari plastik. Iya, iya, iya. Afterwash itu nggak ada campur ya, tadi nggak ada campuran bahan kimia lain lagi gitu, benar-benar dari plastik. Jadi teman-teman Universe jangan bilang ini bahan vernis ya, bisa disebut ale. Ini mah plastik.
plastik gitu kan, Benar-benar plastik. benar-benar plastik. Jadi emang menclang gitu ketika dihalusin. Oh iya, ada satu proses lagi sebenarnya. Oh apa nih? Kalau ada yang gagal bisa kami olah lagi. Ya Oh, itu jadi dilebur kelebihan. lagi. Nah, Oh, kelebihan dari ngerti. plastik itu kita bisa dicacah lagi gitu, kita Bisa lebur lagi. dilebur lagi. Beda kan dengan kayu gitu, kalau gagal ya udah gitu. Jadi misalnya ada konsumen, ada yang rusak bisa diretur kan? Bisa. Maksudnya kan dicacah lagi tuh. Bisa, bisa, Iya. Bisa ya. Bisa. Bisa. Emang alurnya seperti itu. Jadi kami emang kalau saya pribadi karena belajar ya, analoginya kayak Juhal nih beli baju, beli sweater, beli topi lah gitu. Iya. Beli topi ketika udah rusak, si topi ini jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Juhal sebagai pembeli atau tanggung jawab brand? Bingung kan gitu. Iya, masih iya, rancu. iya. Nah kami ingin lebih memperhatikan itu sebenarnya. Jadi pengen lebih bertanggung jawab aja. Seenggaknya kalau memang daripada bikin produk yang gampang rusak, mendingan ya udah bikin produk gede sekalian gitu. Kalau memang nggak dipakai, seenggaknya dipajang enak dilihat gitu. Iya. Hmm. Enak Ya dilihat. sejauh ini gitu. Makanya bikin gitar, bikin coaster gitu. Nah orang tuh saya penasaran sih, kenapa pertamanya harus gitar, anu rumit? Kenapa harus gitar? Suka musik. Yang pertama itu ya latar Oke, belakang oke. karena memang di lingkungan musik ya, di lingkungan musik. Terus sebenarnya kami bukan yang pertama bikin gitar dari limbah plastik. Sebenarnya ada, tapi di luar negeri. Luar negeri. Ya. Siapa? Banyak kan ya di luar negeri banyak yang dari Banyak, papan, banyak kan banget. papan, Skateboard. skateboard ya. Banyak di Bandung juga ada kalau dari papan skateboard. Oke. Sebenarnya kami bukan yang pertama, tapi kenapa bikin gitar? Karena itu tadi balik lagi kami ingin mencoba mempertanggungjawabkan apa yang kami buat. Iya. Seenggaknya kalau memang bisa dipakai kan lebih bagus ya gitu. Tapi secara visual juga kami sudah dapat keuntungan karena dari warna plastik. Oke. Terus yang kedua dibanding kami juga sempat survei gitu ke beberapa musisi sama produksi gitar ya gitu, murni gitu pengrajin gitar. Ya sejauh ini material yang kami bawa ini limbah plastik, insya Allah bisa bersaing katanya. Cuman kekurangannya tadi berat. Iya, bobot. Sebenarnya itu masalah teknik produksi sih, karena kami masih amatir ya waktu Iya, itu, iya. jadi kayak nggak tahu yang namanya chamber tuh di mana gitu. Berapa kilo sih ini? Ini sekitar 3 Ketika kilo. angkat mah Udah pernah angkat, karena kan gimmick kan. Gimana? 3 kilo. 3 kilo ya, 3 kilo. kelihatan. Genjeng-genjeng. 3 kilo. Normal rata-rata kita berapa kilo sih? Ini 2 kilo. 2 kilo sekilo ya, ringan-ringan ya. Ya, apalagi gitar zaman sekarang kan. Ya, ada yang bawa. Tapi beda-beda sihnya kan ini Betul, yang beda-beda. ini yang lebih berat, yang pertama mah kan cuma Ya, karena sebenarnya plastik itu 1 cm 1 kilo lah ibaratnya. Kalau ini tebalnya 3 cm 3 kilo. Oh, iya. Pasnya gitu. Nangkep. Jadi beberapa gitar yang kami bikin tipis itu nggak seberat ini, Ya. jadi bisa Udah 3 menyesuaikan kan? sebenarnya. Iya, iya. Udah ada 3 yang kami bikin. Oh, jadi makin penasaran, coba ceritain dong tentang si gitar ini. kita ini Punya nama kah atau gimana gitu? cerita Gimana sih, dari ini namanya gitar yang biar kelihatan. Sebenarnya jenisnya Nah, Telecaster ya, maksudnya. Telecaster berarti maksudnya mah Telecaster kan ya? Ya, cuman bedanya dari bodinya aja. Jadi kalau kita bilang super 100% dari plastik enggak juga. Karena dalamnya Karena ini ada material ya, biasanya kayu kan. Tapi kalau body oke gitu. Bodinya full, ini body full plastik ya? Ya, bahkan pick up guardnya juga dari botol. Botol juga ini. Ya. Ya ini Kalau nggak boleh nyebutin merek ya. Oh, aman sih. Ya, kada tahu lah. Itu botol warna Pokoknya itu botol warna putih ya. Ketebak. Tebak lah ya. Biru itu ada tulisannya ada. Oren. Minuman ion. Ceritain. Boleh sok gimana Ini cerita? nama gitarnya Lollipop. Lollipop namanya. Lollipop. Ya, Karena- kelihatan lah manis. Apa kelihatan? gitu. Manis. Kayak gimana? Kan manis ya kayak orangnya gitu. Males bisa. Ini jadi emang ini paling lamanya bikin
Ya ini hampir dibandingkan gitu yang sebelum-sebelumnya. Ini sebenarnya ada berapa gitar dulu sih? Tiga. Ada 3 gitar. Yang pertama tuh yang Tractor Tractor. Oh, gue pernah lihat sih. yang hijau Oh, itu biru udah di Bandung. udah di Bandung. Oh, udah kuliah di Bandung. Ya. Udah gede. Udahlah gitu. Yang kedua Lollipop, yang ketiga Cloud. Cloud yang Sebenarnya cuma jenisnya sama, desainnya juga nggak ngedesain sendiri, masih ngambil bentuk dari Telecaster. Cuma namanya diambil dari warna yang kita pilih gitu. Oh, ini dikasih nama Lollipop karena warnanya manis. Ya, maksudnya Cloud kayak Cloud tuh biru langit. langit ya. Jadi warnanya Ya. warna gini ya. Nextnya bahkan pengen bikin runutan gitu, ngambil konsep langit, bumi, hutan, tanah. Itu pengen next gitu. next Cuman nggak gitar doang, Meren. Maksudnya kedepannya pengen fokus di gitar atau Cuman ini menjadi salah satu master lah master. ya pendobrak kami lah gitu buat After West, jadi kayak Kojona lah gitu sebenarnya. Ya. Ini Kojona ya gitu. After West tiap lihat gitar Ya, jadi semoga nextnya ingat. bahkan pengennya punya desain sendiri sih gitarnya nanti. Berat. semuanya Telecaster. Sejauh ini masih Kenapa bentuk Telecaster. Maksudnya atau emang Karena cocok emangnya- lah dengan mesin cetakan? Ya itu sebenarnya kalau lihat dari secara proses ya, kan bentuk SG gitu-gitu mungkin agak rumit ya. Iya. Telecaster kan paling sederhana gitu. Mau Ibanez kan sekarang. Alah. Ibanez. Jadi Oh, udah kenapa? milihnya Telecaster karena pas saya buka dalamnya pun oh ini bisa nih, sangat memungkinkan. Cuman oke. nextnya emang pengen bikin yang lain sih. Flying V lah ntar kayaknya nextnya pengen masuk skena sana dong. iya Iya. oke gitu Kayak pengen kayak bass, tinggal. Nah itu instrumen lain gitu. Ya, iya ya semoga lah nyatu Keren. Hotweg Sport selalu wes. Nanti bikin segmen lanjutan. iya nanti kan bisa dicoba kan Iya. di sini ya ya boleh sih pada minta beli. review gitu. di review gitar Itu Universe buat yang mau Siapa kepoian. aja boleh sih. Siapa aja boleh ya. Siapa aja boleh. Buat teman-teman yang punya band atau punya apa gitu kan, pengen coba perform dengan Lollipop dan Cloud. bandnya ya dia dicoba Oh, dulu udah sering di demoin ya sama beberapa band ya. pernah sama band keren Banyak. Apa band keren tuh? Runs. Band Iqbal. kan karena gitar ini juga gitu Iya, iya, kita iya. bisa bikin band Ya. Karena gitar ini kalian berdua bikin band. Iya. Ya, so, cerita aja nggak apa-apa tuh Kita band. pengen punya band tapi nggak punya alat musik, ya udah lo bikin. Oh, buat bikin gitar dulu setelah bikin gitar Gitar, baru bikin punya band. Sekalian nge-branding. branding setelah bikin band nggak punya lagu. punya lah Oh punya. proses Baru intro lah. Side job. Tapi nggak apa-apa. Kan emang dari hobi gitu kan ya. Kenapa enggak gitu? Ya karena bikin gitar dari ini juga karena mungkin hobi main. Ya. seneng Seneng ya. seneng main gitar Tapi jago main gitar enggak? seneng aja seneng main gitar Senang main gitar. Tapi yang kedepannya terdekat mau bikin apa sih? Setelah project lah ya, paling Setelah project. kalau katalog baru bikin tas sih buat cewek-cewek. Iya. Bikin tas? Kayaknya. tas Desainnya udah ada di Instagram pribadi saya. Ini tapi- seksinya. Orang mau udah lihat sih. Oh iya. Iya, terima kasih. Unisex sebenarnya bisa dipakai laki laki-laki perempuan atau ataupun siapapun Itu tuh koper. bukan tas kecil. Apa ya namanya? Dibilang travel gitu enggak, bukan. Tas sling bag kan? Sling bag tapi kecil gitu loh. Nah, buat HP Ah, karena buat kan buat yang- kebutuhan dia ada yang ngagidik sehari-hari gitu. buat amang bakso nyimpan toki-toki. Misalkan amang bakso suka nyimpan toki-toki. Yang satu ya, Buat misalnya sehari-hari lah Buat sehari-hari. sehari-hari gitu Nextnya itu sama kursi ergonomis ya, bukan stool. Kalau stool kan kita cuma alasnya doang. Oke. Nextnya pengen ngeluarin desain atau produknya udah ergonomis, misalkan ada yang udah bisa melengkung lah. Soalnya di Indonesia mungkin hambatannya itu ya sejauh ini kalau ngolah plastik kayak ngolah sampai kayak pabrikasi itu belum. Jadi kayak kursi-kursi di tempat pembelian furniture yang gede itu kan udah
Redan gitu ya. Iya. Bentuk-bentuknya yang sejauh ini kalau bikin produk dari limbah plastik apalagi kursi atau meja cuma bisa sampai alas. Cuma bisa sampai alas. Kami pengen mencapai bisa sampai ergonomis lah gitu. Seenggaknya ada dudukan tangan tapi sekali cetak gitu. Sekali proses nggak terpisah dibikinnya. Itu rumit ya karena kan cetakannya Ya harus lebih ya. Sebenarnya PR-nya di R&D sama biaya ya, saya nggak munafik. Itu buka open sponsor nggak gitu, buka open sponsor? Sebenarnya kalau sponsor yang saya harapkan sampahnya sih, unggul. tutup botolnya dibantu lah gitu. Nggak harus gratis tapi murah lah gitu. Harus gratis emang Murah. sekilo Soalnya saya punya program nanti punya program Iya. bikin katalog desain. Terus nanti katalognya saya sebar gitu, entah itu di Instagram atau ke rumah-rumah. Karena di setiap rumah tangga juga ngeluarin sampah kan. Pasti. Iya, pasti. Nanti saya bikin ininya katalognya di setiap desainnya dicantumin berapa kilo jumlah sampah yang harus dikumpulin buat bikin kursi ataupun misalkan coaster ya. Nanti bisa ditukar setiap rumah bisa tukar sampahnya ke kita. Satu coaster gini berapa kilo? 55 gram. Oh, 55 gram. Dengan gram. Jadi Anda untung besar ya. Kalau gitu ya. Dijual 400.000 batin goceng. Kan ada alat. Nah, itu yang mahalnya. R&D itu R&D research and development kan. Ada ilmunya, ada effort di sana. Belum ada wacana go green non segala gitu di sana. Ya itu sih yang bahan emang sebenarnya murah-murah wae gitu, Ya, tapi betul. yang mahal itu orang anu yang ngerjainnya gitu. Iya, betul. Ide kerja-kerjana sampai kamesan. Tekniknya sih sebenarnya teknisnya gitu buat bisa bagus tuh itu sih yang mahalnya. Iya betul. Soalnya Jadi ini bagus. ada Bagus. ada hitungan feeling lah secara nggak langsung. Jadi sebenarnya nggak bisa sembarangan orang juga. Tapi orang belum nanya, kenapa harus coaster? Produk kedua untuk dijual mahal harus coaster? Nggak asbak atau produk apa gitu? Kalau dari mana nih? Segi mana? Ya kan karena dari segi desain apa bisnis? dari segi pasar, maksudnya kan pasar coaster dikit, maksudnya kan di rumah-rumah kan jarang ya pakai coaster gitu Ya, kan. Ya paling kan berarti kebayang gitu, oh berarti pasarnya kafe-kafe emang yang membutuhkan ini gitu. Kenapa nggak bikin asbak? Kan kalau asbak lebih umum, pasarnya lebih luas gitu. Sebenarnya bisa jadi asbak, cuman perlu Oh, tambahan. ini bisa jadi asbak? Tambahan. Bisa aja. Nah, ini. Bisa aja. Oke. Cuman kan tadi prosesnya melalui panas ya. Oh kan panas gitu. Pasti kan panas. Jadi takutnya Bau gitu. ya takutnya ada bahan kimia yang nyampur ke rokoknya gitu. Karena kan pasti disimpan terus kan gitu. Sini. Iya sih. Ntar kimia, maksudnya ya kandungan yang dalam plastiknya udah mau diolah terus kena panas lagi itu. Maksudnya yang dikhawatirkan sejauh ini itu. Terus kenapa coaster ya sebenarnya dari segi bisnis aja sih. Kayak ya perputarannya mungkin lebih signifikan itu daripada gitar sebenarnya. Cuman yang paling branding adalah gitar. Paling berani ya emang. Paling branding gitar. Cuman yang bisa kami buat bisa menyehatkan after waste kan dalam pola ekonomi sirkularnya gitu ya coaster. Iya betul. Ya. Biar Iqmal bisa jajan baju, Opa juga bisa makan. Harus ada kebutuhan itu. Ya. Wow keren. Jadi sebenarnya ya gitu ya teman-teman Universe. Jadi sebenarnya nggak salah gitu ya, sosial kreatif mengundang teman-teman yang bersosial dan kreatif pula. Tepuk tangan dulu. Ada Afterways, ada Opa dan Rifki di sini. Nah orang Iqmal biasanya. Ya teman-teman Universe, mungkin sekian dulu podcast aku bersama After West. Kalau buat ada yang mau nanya-nanya tentang After West atau apa segala rupa, ada yang Instagram. Ada Instagram, ada kontak Instagramnya apa? WhatsApp. After @afterwest_. After_west. West.
Sama ya Website ada IG-nya apa? email. Ada email bisa datang ke workshop juga kalau wilayah Cianjur dan sekitarnya. Ya, pokoknya di Solo Pandan, gampangnya mah Solo Pandan, sebelahnya kedai kopi yang udah punya nama lah ya. Oke, dan buat teman-teman yang emang punya karya, punya komunitas atau apapun itu bisa DM kita di Instagram @hegemony_tv_official atau enggak komen di YouTube kita. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you next time. Keren.